Well, masih di High Friend gitu loh ya. Seperti janji kami di Fit, bakalan ada ingatan baik bersama dengan Pastor Joshua Artono ya. Sebelum sapa beliau ya, beliau adalah Pastor Joshua Artono, dikenal sebagai worship pastor di Gereja FJF Jakarta dan juga menjabat sebagai Direktur FJF Praise, tim pujian yang fokus pada musik ibadah dan pembentukan budaya penyembahan ya. Jadi tim apostolik global di FJF Global, terus juga songwriter ya, aktif sebagai musisi, penyanyi, penulis banyak lagu yang mungkin Anda sendiri berkati. Spesial saya, Gunsolia, produser musik. Kalau pendidikan, beliau menempuh pendidikan di California State University, um, marketing and sistem informasi. Sejak kecil di Perth, Australia, sudah aktif dalam pelayanan gereja. Lalu kemudian di 2008 beliau kembali ke Indonesia untuk terus melayani sebagai worship leader, musisi dan songwriter lagu rohani ya. Keluarganya beliau dikaruniai 3 buah hati ya. Ada Geraldine, Jared, lalu Jensen, istri dari wanita cantik Ibu Jessica Ong. Oke, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama-sama dulu. Pastor Jos, apa kabar? Baik, panjang ya introduction-nya. Panjang banget. Ampun. Karena bersyukur banget karena beberapa kali tuh Pastor Joshua sempat mampir ke Good News ya. Jadi udah Ya, nggak ya. asing sebenarnya. Tapi untuk menilik spiritual journey di Good News FM ini belum Hmm, pernah ya. Paling kita ngulik sedikit-sedikit aja tentang beliau. Tapi hmm. ini anugerah buat saya secara pribadi. Kalau bisa dapat waktunya. Beliau itu sibuk Wow. juga, banyak pelayanan. Tapi waktu dihubungi, bisa-bisa. Aduh, kayak dapat berkat apa gitu Mas. Enggak dong. Saya sangat diberkati oleh konsistensi dari Good News sampai sekarang jadi berkat dan membawa kabar baik bagi banyak orang. So, thank you. Saya juga senang bisa ada di sini. Thank you, Pastor. Suka kaget loh, Pastor. Justru ini tuh biasanya dapat berkat dari orang-orang yang saya pikir, aduh, beliau tuh sibuk. Tapi begitu bilang nodong itu, saya bisa hari ini grogi sendiri. Iya serius, kayak yang kok bisa sih? Jadi kayak yang finally bisa tiba-tiba dapat tanggal yang tidak terduga, cepet banget gitu ya. Ini luar Ya, biasa. Well, Pastor, senang banget bisa ada di sini dan Pastor sama-sama. boleh nggak sih cerita tentang perjalanan spiritual journey atau perjalanan hidup Pastor Wow. Joshua lah ya. Kapan momen pertama kali Pastor Joshua itu menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar keterlibatan di gereja, tetapi juga sebuah panggilan hidup yang harus dijalani dengan serius, what is it, untuk berjalan bersama Tuhan gitu. Mungkin bukan momen pertama kali, tapi Yes, momen demi oke. momen demi momen kali ya. Yes, right. Nah, kalau ditarik ditarik sekali ke belakang, Mhm, mama saya itu aktif di gereja. mhm. Mama saya itu, saya orang Semarang. Saya Tuh. lahir di Semarang. Papa mama saya juga orang Semarang. Mhm. Dan Semarang itu seperti rumah kedua saya. Dan mama Mhm. saya nggak tahu boleh nyebut nama gereja atau nggak di sini. Boleh, boleh dong. Mama saya ada, boleh, oke. Mama saya di Isa Al-Masih Mhm, sejak kecil dan mama saya aktif sekali di dalam Sunday School mhm, dan dia juga mendorong saya untuk ikut choir mhm. di gereja. Waktu itu saya masih umur 6 tahun, 7 tahun kira-kira saya masih ada di Semarang. Cuman saya masih nggak tahu sebenarnya apa yang saya jalani ini ternyata di kedepannya menjadi hal yang Tuhan pakai dan menjadi hal yang bisa saya nikmati juga Mhm, dalam perjalanan perjalanan saya bersama dengan Tuhan. mhm, Dan ketika saya mulai sekolah dan ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, ketika saya masih SMP, SMA kira-kira, saya tiba-tiba diminta untuk pelayanan di Sunday School, mhm, di em, tapi nggak main keyboard. Waktu itu cuman hanya pencet tombol-tombol saja gitu. Nggak tahu itu apa sebenarnya. mhm,
Singkat cerita, akhirnya saya mulai masuk ke dalam pelayanan youth, dan Mhm. di situ ada seorang kakak rohani saya yang sekarang menjadi pendeta di Jakarta. Dia mendoakan saya bahwa Tuhan akan pakai saya di musik. Mhm. Saya waktu itu kaget sekali karena saya nggak pernah interested, saya nggak pernah pengen, saya nggak ada keinginan sama sekali lah di dalam musik. Karena keluarga saya semuanya nggak ada yang bisa main musik. Papa saya nggak bisa main musik, Mhm. mama saya nggak bisa main musik, adik saya pun juga nggak bisa main musik. Kalau ngelihat dari keluarga-keluarga saya, om dan tante saya semuanya nggak gitu bisa main musik. Mhm. Tetapi waktu saya didoakan, saya bingung kenapa kenapa didoainnya ke arah sana gitu. Padahal musik bukan menjadi hal yang ada dalam pikiran saya. Tetapi waktu itu ada sebuah anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya, dan saya mulai mengulik yang namanya musik. Saya Mhm. mulai memasukkan hidup saya ke dalam pelayanan, dan Tuhan mempertambah, dan Tuhan somehow eh, mem- apa ya, membawa Memperbesar. orang-orang yang Mhm. baik di dalam kehidupan Mhm. saya Oke. untuk membantu saya di dalam musik gitu. Oh. Cuman nggak hanya skill, tetapi saya melihat kehidupan mereka, bagaimana mereka mempunyai hubungan sama Tuhan. Yes. Sehingga banyak yang saya kejar sampai Mhm. sekarang itu, skill itu bukan menjadi sebuah prioritas, tapi saya melihat orang-orang yang mendahului saya, Mhm. mereka membangun hubungan secara luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan di situ saya melihat panggilan saya dalam kehidupan lebih dari musik, Mhm. tapi menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang mempunyai atau mengejar hubungan intim bersama dengan Tuhan. Di situ saya sadar bahwa panggilan hidup saya itu nggak cuma hanya di gereja, tetapi membangun hidup, dan keluarga saya pun juga sama. Wow, apalagi kalau lihat sekarang perkembangannya luar biasa. Saya senang banget banyak bukan sekedar aktivitas tapi benar-benar mengajak orang untuk kenal Tuhan gitu ya Pastor ya. Mengenal siapa yang disembah dan Iya, mengerti bagaimana kita menyembah gitu ya. Well, berikutnya kalau di fase iya. awal nih Pastor waktu awal merespon panggilan itu, ada calling itu, apa yang lebih banyak dirasain? Excited atau mungkin sedikit bingung nih dan penuh yang ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu waktu itu, Pastor. Kalau awal-awal sih seru ya, karena Mhm. saya itu bertumbuh dalam musik bersama dengan teman-teman yang Mhm. seumur. Yes. Jadi kesannya kayak kalau orang main di luar bersama-sama, pergi ke mall bareng-bareng, Mhm. pergi nonton sama grup-grup sekolah gitu. Mhm. Kalau saya sama teman-teman tuh bermusik, karena Mhm. memang memang kita ngomongannya ya cuman musik gitu. Jadi Mhm. waktu itu dari kecil memang seru, memang seru. Tetapi ketika saya pindah dari Australia, kan di profil diceritain saya dulu Ya, dari Perth, 2008 saya ya. pindah ke Amerika. Nah, Mhm. begitu saya pindah ke Amerika, ada sesuatu yang missing di sana. Teman-teman Mhm. saya semua udah pada pindah ke tempat-tempat yang lain, Mhm. dan di situ saya mulai sendiri lagi. Mhm. Saya mulai bertanya, dan Mhm. saya mulai bingung kenapa kok saya dipercayakan dengan musik ini. Mhm. Dan itu kembali lagi pada saat saya menerjunkan diri kepada nggak cuma hanya kepada hadirat Tuhan, tetapi kepada pelayanan. Mhm. Makanya buat saya itu pelayanan itu penting. Yes. Saya sangat amat mendorong orang-orang yang mendengar good news ini, Mhm. bahwa setiap dari kita itu nggak cuma hanya selalu menerima, tetapi Mhm. ketika kita menerima, kita juga memberikan apa yang kita bisa kasih buat Tuhan dan kasih buat Mhm. orang. Ya. Dan saya ketika saya masuk lagi ke dalam pelayanan, saya mulai belajar dan saya mulai bertemu orang-orang yang lain dan orang-orang yang baik, dan di situ ceritanya panjang lagi sampai nanti Mhm. ke Jakarta dan ke Indonesia ketika Ya. saya kembali, cuman nanti pasti ada pertanyaan tentang itu. Yes. Dan tapi buat saya excitement waktu awal-awal tuh ada banget, Mhm. tetapi ketika sendiri Mhm. mulai hilang tuh. Oke. Di situ Tuhan bertanya mungkin dalam kehidupan saya, apakah excitement itu hanya kamu seru-seruan sama teman-teman, Mhm. apa the real excitement is worship, itu adalah sebuah keintiman bersama dengan Tuhan, dan itu saya harus bisa jawab waktu Yes. saya sendirian bersama dengan Tuhan. Why, right. Nah, waktu itu, waktu mutusin itu, Pastor ya, buat bilang iya sama callingnya Tuhan, ada nggak hal yang paling berat buat dilepas atau
What is it? Dikorbankan gitu nggak sih? Mikir kayak gitu nggak sih, Pastor? Ini waktu saya sebelum menjadi pastor atau setelah menjadi pastor? Em, Beda soalnya. sebelum mungkin ya, Pastor ya. Kalau Sebelum. Sebelum, sebelum. em, Oh, setelah ini waktu aja, saya masih Pastor. di Amerika Setelah. mungkin ya. Well, setelah. Ya. Setelah nanti yang di Amerika kita Oke. mundur lagi ada latar belakang buat membentuk gitu ya. Nanti ada pertanyaan lagi waktu di Oke. Amerika. Oke. Kalau setelah saya menjadi sebelum menjadi pastor, jadi transisi antara menjadi pastor dan Mm-mm. sebelum menjadi pastor, Mm-mm. em, buat saya titel pastor itu sangat, ini jujur boleh nggak sih? Boleh lah ya. Boleh. Sangat Iya menakutkan dong. sebenarnya. Sangat amat menakutkan. Ah, Karena karena walaupun hati saya dari dulu adalah I have a pastoring heart ya. Saya punya, mhm, nggak tahu kenapa, istri saya selalu bilang kamu tuh, em, kalau sama orang bisa sampai, kok bisa sampai kayak gitu sih gitu. mhm, Dan the pastoring heart is there. mhm, Cuman saya selalu mencoba untuk, aduh kalau bisa di situ aja gitu. mhm, Sampai gembala senior saya, bapak rohani saya bilang bahwa, you know you have a call, kamu punya panggilan dari Tuhan, kenapa nggak answer the call and become one of our pastor. Dan sangat amat sulit mhm, mengatakan iya sendiri dengan kekuatan sendiri karena saya baru menikah waktu itu. Begitu menikah tahun 2011, saya langsung punya anak di tahun 2012, cepat sekali. Dan waktu itu papa saya juga baru meninggal tahun 2011 juga, akhir 2011. Dan keadaan juga lagi tidak baik-baik saja. mhm, Ada begitu banyak yang harus diperjuangkan di aha, depan, sehingga saya minta waktu untuk saya bisa mulai comeback. mhm, Dan Tuhan memberkati, di situ Tuhan menjagai, Tuhan menuntun secara luar biasa. Sampai to the point waktu di 2014, ketika saya menghadiri sebuah conference, singkat cerita, di situ ada panggilan dari Tuhan kepada, ada suara Tuhan berbicara kepada istri saya. mhm, Dan ketika istri saya teks saya, karena saya waktu itu lagi ada di atas panggung, mhm, di situ saya mengatakan iya, karena iya saya dan iya istri saya harus sama. mhm. Karena saya sudah menikah. Ya. Dan ketika kita berdua mengatakan ya, pasti ada hal-hal yang harus dilepaskan, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Tetapi semuanya itu adalah indah karena worship is sacrifice. Keinginan kita lepaskan. Kita laraskan dengan keinginan Tuhan. Apa yang kita mungkin sudah plan ke depan, kita harus lepaskan untuk kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau. Salah satu yang berat adalah bisnis retail saya. Mhm, Saya dulu menjalankan toko retail. Kami ada beberapa di Jakarta, ada 3, di Bandung ada sub ada 1. Kita juga ada supply ke tempat-tempat seperti di Bali. Itu kita harus lepaskan karena itu memakan begitu banyak waktu. mhm. Dan akhirnya ketika kita lepas, kita masuk ke dunia bisnis yang lain, Tuhan justru membuka jalan dan membuka peluang di bisnis yang baru ini. Mhm. So buat saya nggak ada ruginya untuk mengatakan ya kepada panggilan Tuhan, nggak ada ruginya untuk mengatakan ya kepada suara Tuhan. Memang pada saat itu kita cuman bisa berserah. Makanya ada satu lagu yang saya tulis yaitu Berserah. Itu Yes. lagu yang dari tahun 2004 saya Nah, tulis dan masih menjadi lagu yang saya dengungkan sampai saat ini. lagu Setiap penyembahan saya, kata Pastor. demi kata. Lagu penyembahan saya. Pagi malam. Oke, Setiap kata good. demi kata Mhm. itu Ya. adalah sebenarnya adalah statement hidup saya bahwa apapun yang kumiliki saya Mhm. serahkan kepada Tuhan. Setiap nafas yang ku punya adalah sebuah penyembahan bagi nama Tuhan. So nggak rugi, Yes. tapi saya bahkan excited sih akan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya saat ini. Right. Walaupun Oke. takut, tapi ada excitement ya. Keren. Well, saya mau bolding untuk statement dari Pastor ya. Heart of
Pastor karena emang sebaik itu. Saya pertama kali lihat itu kesan dari Pastor ini orangnya nggak sombong dan kayak sangat menghargai orang lain termasuk saya tuh ya baru kenal dan di sini tuh beliau waduh welcoming banget justru saya tuh jadi aduh untung nggak grogi waktu itu nggak minder makanya bersyukur banget ketika tetap masih terhubung dengan beliau itu satu berkat buat Indi juga nih Pastor ya karena ada Likewise. dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa seperti Pastor jadi inspirasi ya. Jadi hati seorang pastor itu memang sudah nempel meskipun mungkin beliau belum dipanggil atau digelarin sebagai pastor ya, tetapi hatinya itu memang luar biasa. Well, Pastor, kapan Pastor Joshua mulai menyadari bahwa nulis lagu itu, oh no, ini dulu deh, latar belakang sekolah dan hidup di luar negeri itu kan pasti cukup membentuk Pastor ya. Dari semua pengalaman itu, apa yang paling berpengaruh dari cara Pastor Joshua itu melihat Tuhan and calling itu? Susah nggak sih? Karena dulu sempat ngobrol Saya, sama Tanta Ginting. Ternyata juga satu sekolah, satu band juga. oh Ya, iya, kok bisa ketemu sama Tante? iya. Tanta cerita itu Pastor Joshua itu teman saya. Kita main band Iya, bareng, kata gitu. iya. Gitu. Jadi luar Dulu biasa saya, emang. Mm-mm. dulu saya main drum. Dulu saya main drum. Ya. em, kita punya band, saya Mhm. sama Tanta. Tanta dulu lead Mhm. vokalnya. Mhm. Band kita namanya Four Wall. Aha. Dan kita nulis nulis lagu sendiri. Kita juga pergi Mhm. ke tempat-tempat, beberapa tempat untuk kita bisa main lagu-lagu original. Mhm. Suatu sebuah pengalaman. Saya belajar banyak sih dari Tanta sih. Mhm. Bagaimana dia Mhm. benar-benar jadi penyanyi kan juga worship Mhm. leader juga lah gitu ya. Gimana Yes. dia Aha. bisa worship lead, Mhm. ngajak orang untuk nyanyi bareng-bareng sama dia. Wah, saya belajar banget sama dia. Tanta Pengalaman bilang yang hal yang paling sama, belajar saya, banyak dari Pastor Joshua tuh kan. aduh, Iya, ya udahlah, kita sama-sama belajar lah. iya. Well, Saya sih, silakan. saya Mhm. ngelihat waktu saya di Amerika, saya ngomong di Amerika saja karena itu Ya. yang Mhm. paling dekat ya. Kalau kita ngomong Mhm. Australia terlalu jauh. Mhm. Saya ditaruh di gereja yang waktu itu small group kami benar-benar membesar. Dan Mhm. akhirnya senior pastor kami bilang, kenapa nggak buka gereja aja di sana? Mhm. Akhirnya saya involved di dalam perintisan gereja di daerah Amerika yaitu San Fernando Valley, Mhm. tepatnya di utara dari Los Angeles. Mhm. Dan di situ semuanya sendiri. Jadi Mhm. eh, saya ingat waktu kita mulai kita harus pasang-pasang alat-alat sendiri, Mhm. kita harus tear down sendiri, kita harus setting semua kabel dan copot pasang semua sendiri, pasang proyektor semua sendiri, setelah saya masukin ke gudang, semuanya sendiri. Dan orang-orang yang involved ini adalah orang-orang semua pelajar. Dan somehow kenapa kok kita bisa mau melakukan itu, mau untuk sacrifice karena kita pengen lihat orang-orang itu bisa mengalami apa itu namanya penyembahan. Mhm. Em, Pada satu momen kami itu saya main keyboard waktu itu. Mhm. Saya jauh dari worship leading, saya main keyboard. Ada yang main bass, ada yang WL dan ada yang main drum. Jadi kita berempat. Setiap minggu itu kita berempat saja. Dan kita sudah sangat comfortable satu dengan yang lain. Jadi Mhm. berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun kita berempat. By the end of the year, Mhm. 3 dari 4 orang ini pindah tempat. Yang WL pindah ke Irvine, Mhm. which is south dari Los Angeles. Yang main bass pindah ke Singapura, Mhm. yang main drum balik ke Jakarta. Akhirnya saya sendiri. Mhm. Saya nanya sama pendeta saya, minggu depan PW-nya kayak gimana? Dia bilang, kamu aja yang WL. Saya Mhm. bilang, mungkin kamu tanya mungkin kamu doa dulu deh tanya sama Tuhan. Kayaknya itu salah jawabannya. Saya nggak pernah nyanyi sebelumnya. Dia bilang, nggak ada orang lagi. Mendingan lu WL sama main keyboard. Itu saya kalau kalau wah saya stresnya luar biasa. Mungkin teman-teman Good News belum tahu bahwa tapi saya punya latar belakang gagap. Mhm. Saya itu kalau ngomong dari kecil tuh gagap. Saya nggak bisa ngomong lancar seperti ini. Mhm. Jadi waktu saya diminta untuk WL, saya bingung. Nih nanti kok tiba-tiba gagap gimana? Tiba-tiba nggak bisa ngomong gimana? Puji Tuhan waktu itu
ya bukan puji Tuhan lah ya. Secara kebetulan waktu itu gerejanya masih belum besar-besar amat. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya melakukan itu minggu demi minggu demi minggu sampai akhirnya saya di-challenge oleh pastor saya di sana. Dia bilang, emang lo enak main sendirian, kenapa nggak main sama orang lain? Dan di situ saya bilang, mau main sama siapa? Ya lu carilah, bangunlah tim. Dan di situ saya tanya sama teman-teman saya, siapa yang bisa main musik? Kebanyakan dari mereka mengatakan, saya mau main musik, tapi saya nggak bisa main musik. Lah, terus gimana? Ya udah, lu bisa ajarin nggak? Jadi singkat cerita saya harus belajar alat instrumen untuk mengajari mereka. Saya harus belajar drum untuk ngajarin orang main drum. Saya harus belajar bass untuk ngajarin orang main bass. Dan hampir setahun kira-kira kita melakukan training every single week dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Em, kita akhirnya punya tim. Ada Tuhan juga kirim beberapa orang yang bisa bantu dalam singer. Tuhan juga kirim beberapa orang yang bisa bantu untuk main gitar waktu itu. Tiba-tiba kita kedatangan orang gitu bisa main gitar untuk membantu. Dan akhirnya kita punya a team. Setiap hari Minggu yang saya lakukan adalah dan saya ingat karena saya sering ngomel sama Tuhan. Ini kenapa setiap hari Minggu saya harus yang bawa barang-barang ini dari gudang rumah saya pindah ke gereja, saya harus pasang-pasang speaker sendiri, saya harus pasang mixer sendiri, saya harus pasang kabel-kabel sendiri. Orang tinggal datang, main, halo, udah selesai pelayanan, bye. Saya harus copot sendiri-sendiri juga. Ini zaman waktu dulu, saya harus taruh di mobil saya sendiri. Saya harus pulang ke rumah dengan barang-barang ini saya taruh di rumah sendiri. Week by week. Dan itu mengajarkan saya sebenarnya untuk melayani. Saya kalau ngelihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya waktu saya lagi di sana, saya bersyukur saya ada di gereja kecil. Saya bersyukur saya ada di tempat di mana Tuhan membuat hati saya ini benar-benar sadar bahwa pelayanan itu tuh nggak dimulai dari atas panggung, tetapi pelayanan itu jauh dimulai dari belakang panggung. Di hari Selasa saya melayani, ngajarin. Di hari Kamis, di hari Sabtu, angkat-angkat barang, turunin barang. Itu sebenarnya adalah sebuah penyembahan lebih daripada apa yang saya lakukan atau kita lakukan 30 menit di atas panggung. Itu yang mengajarkan saya sampai saat ini bahwa pelayanan itu bukanlah yang ada yang dilihat sama orang, atau pelayanan itu yang jauh lebih mulia atau jauh lebih dilihat Tuhan adalah hal-hal yang nggak dilihat sama manusia. Wow. So, Bold. itu yang saya pelajari. Wow. Makanya lahirnya beliau Gensoli. Jadi nggak heran ternyata memang di sana sebegitu kerennya dibentuk. Kalau kita mikir wah di Amerika gini, ternyata memang Pastor Joshua ini dibentuk dari sebuah gereja kecil. Gak gampang loh Pastor itu ngajarin semuanya, harus belajar dulu lalu ngajarin. Saya jadi ngebayangin betapa ribetnya, but did it ya, Pastor ya, itu sudah dilakukan dengan sebegitu rupa sampai Hmm. terbentuknya sebuah tim. Well, Pastor, sebagai apa namanya, kapan jadi worship pastor ya, mulai menyadari kalau nulis lagu itu bukan cuma hobi or skill ya, bukan cuma tapi juga menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan, bahkan membentuk iman, like a pastor ya. Banyak orang lewat hidup Pastor Joshua. Em, saya tuh nulis lagu sebenarnya bukan buat didengar orang Mhm. dari Oh, awal. oke. Saya nulis lagu itu sebenarnya sebuah ekspresi yang saya berikan kepada Tuhan di balik pintu, di mana orang-orang. Jadi ada lagu demi lagu yang kalian pun nggak bakal begitu banyak lagu mungkin kalian nggak akan dengar. Karena Mhm. itu sebagai penyembahan saya buat Tuhan. Yes. Dan ada beberapa lagu yang memang akhirnya keluar dari kamar dan akhirnya didengar dan dinyanyikan. Salah satunya adalah Berserah gitu ya. Baru-baru ini ada lagu yang saya tulis judulnya Perlu Tuhan Seru Tuhan. dan Itu masalah kita eh, ya. ya Banyak banget. sama Udah putar sama terus banyak yang Dinda, request tuh Pastor. sama Dinda, ada Mhm. sama Andre Mhm. itu lagu yang juga lahir dari pergumulan pribadi. Mhm. Jadi buat saya
saya nggak pernah consider myself as a, apa ya tadi di Provaka bilang as a songwriter gitu ya. Mhm. Aduh, jauh banget lah dari sana sebenarnya. Tapi I consider myself mungkin orang yang mengekspresikan penyembahan, mengekspresikan mungkin keintimasi bersama dengan Tuhan itu lewat lagu dan musik. Em, Mungkin kalau ada sebuah pesan yang ada beberapa lagu yang saya tulis buat Mhm. orang sebagai doa saya buat orang ini. Mhm. Waktu itu ada anak muda waktu saya masih di Singapura, Mhm. dan saya 2 tahun waktu COVID saya ada di Singapura dan saya mengembalakan di IFJF Singapura, Mhm. dan di sana saya ketemu anak muda yang struggling sekali dengan anxiety, dan saya ngajak dia untuk duduk bareng dan kita nulis lagu sama-sama. Mhm. Dan setelah lagunya jadi, saya bilang kalau kamu lagi ada di poin titik udah paling ujung sekali, nyanyiin lagu ini dan kembali kepada Tuhan. So buat saya dari Daud juga gitu ya, Daud juga menulis Mhm. lagu em, karena ada intimasi bersama dengan Tuhan. Mhm. Dia juga memakai lagu ini juga untuk membantu seorang yang namanya Saul pada saat itu. Mhm. Dan Daud juga bersama-sama mengajak untuk teman-teman bisa menyanyikan lagu kepada Tuhan. So, lagu buat saya adalah sebuah ekspresi yang saya terapkan di dalam kehidupan penyembahan. Kalau saya dibilang mulai sadar nulis lagu buat orang dan segala macam, kayaknya saya belum jauh banget, nggak sampai ke sana. Saya nggak pernah dimintain orang untuk, lu tulisin lagu buat gue dong. Saya selalu bilang, coba cari yang lain. Karena buat saya lagu itu personal buat saya, em, Wah. dan saya pasti akan menulis karena bukan karena ada sesuatu yang harus ditulis, Mhm. tapi karena ada sebuah masa yang saya harus alami bersama dengan Tuhan. Keren. Kebanyakan dari situ. Yes, Pastor. Pertama kali nulis lagu tahun berapa, Pastor? Wah, Lama banget ya? wah, lama banget ya. Mungkin saya umur 19-an kali, 20-an gitu. Oke. Ya. Atau mungkin sebelum udah ya. Mhm. Iya, udah ya. Maksudnya kan ya patah-patah gitu ya. Mhm. Tapi yang benar-benar lagu Yang yang pertama kali yang kemudian pertama jadi berkat buat orang. Jadi istilahnya di share, di publish gitu. Pertama kali itu berserah, berserah. berserah. Oke. Tahun. Karena Mhm. lagu itu yang jadi saya tulis lagu itu tahun 2004 Mhm. sendiri, dan belum selesai, dan tiba-tiba Tanta datang. Mhm. "Dengar dong lagu lu," gitu. Terus udah gitu, "Lagu cuma gini doang, Tak." Oke, oke, kita tulis. Akhirnya saya sama Tanta nulis bareng tuh. Apa yang ku miliki, ku serah tuh. Saya sama Mhm. Tanta berdua. Ya. Dan kita akhirnya pergi ke Summer Mission Mhm. bersama-sama. Summer Mission adalah sebuah program dari gereja Mhm. kami, IFGF. Waktu itu kita pergi 21 hari di Mhm. 9 kota di Indonesia. Indonesia. Dan kami di Indonesia, dan kami bawa lagu itu. Saya sama Tanta masih di Amerika pada saat itu. Mhm. Jadi kami bawa lagu itu ke Indonesia, dan di situ dinyanyikan di depan ratusan bahkan ribuan orang yang ada di sana. Kita kembali ke Amerika dan lagu itu terus terngiang, dan ketika Tuhan bilang sama saya kalau tahun 2008 saya harus balik ke Indonesia, lagu itu yang membawa saya kembali kepada percaya, kembali hidup berserah, benar-benar berserah, karena balik ke Indonesia saya nggak punya, mulai dari nol lah ibaratnya kan. Keluarga saya semuanya nggak ada di sini. Jadi saya tinggal sendiri. Balik kayak waktu saya pindah ke Amerika, tinggal sendiri lagi, sangat saya takut dan nggak tahu mau kayak gimana, hidup mau seperti Mhm. apa nggak tahu. Mhm. Saya nggak tahu besok tuh mau ngapain, tapi saya cuma bisa tahu besok gue bakal doa. Dan itu saya benar-benar menghidupi apa itu lagu berserah. Ya. Dan akhirnya pada saat IFGF mau rekaman dan dia nanya ada lagu nggak, lagu berserah lah yang saya kasih kepada IFGF waktu itu. Oke, berarti itu sudah ada lama sebelum di record ya, Pastor ya?
Iya, Yang hanya kepadamu Tuhan, iya. aku Aku berserah. percaya. Ya, Yang betul. itu. Aduh, lagunya deep banget. Ternyata emang ada muatannya itu. Well, tadi udah dijawab sama Pastor Joshua juga sih. Jadi versi Pastor dan songwriter itu inspirasi lagunya rata-rata dari pengalaman pribadi, Ya, dari doa dan worship. Sharing bareng temen tadi yang Pastor bilang waktu di Singapura juga ya, ya, dan juga kegelisahan yang mungkin justru sedang dirasain. Nah, ya. ada nggak sih Pastor lagu yang lahir dari fase hidup Pastor Joshua yang lagi capek, kosong dan tapi itu justru Tuhan pakai sebagai fase untuk proses kreatif, menulis lagu, lalu menyusun lirik atau bahkan berdoa lewat musik. Jujur, eh saya ngomong mungkin capek itu capek fisik ya. Mhm. Ya, Tapi kalau capek sampai kayak bahasa Kristennya burnout, burnout. em, aduh saya nggak mau kedengaran gimana ya. Cuman Mhm, mhm. saya nggak pernah mengalami kayak Praise the Lord. wah burnout gitu. Kayak Mhm, udahlah mhm. gue nggak pelayan lagi gitu. Oke, enggak. Em, Mhm. Yes. Capek fisik iya, Mhm. sering. Ya. Apalagi sekarang udah kepala empat ya. Udah kayak udah fisik tuh nggak mungkin bohong. Eh, saya Cuman kalau wajahnya nggak ada tuh, Pastor. Wajahnya nggak mencerminkan sekarang, sama sekali itu. sekarang saya Masih aja lu fresh. ada teman saya nanya, lu udah kepala empat ya? Iya udah. Lu berasa nggak kalau abis duduk berdiri tuh lu makin capek? Oh iya bener juga. Lu abis tidur lu mesti stretching. Iya bener juga. Jadi ya secara fisik kita nggak bisa bohong pasti capek. Kalau ada jadwal Mhm, yang penuh ya pasti mhm, capek. Tetapi saya sangat memperjuangkan em, waktu saya sama Tuhan. mhm. Tuh walau misalnya lagi bener-bener saya sangat amat memperjuangkan. Aha. Saya itu buat saya adalah em, saya nggak bisa kalau kalau eh, paling kalau lagi capek-capek gitu ya. Mhm. Itu yang saya perjuangkan justru. Saya Oke. punya waktu setiap hari Senin itu benar-benar waktu di mana saya kembali lah ya, recharge gitu. That's my Monday, my Monday. Mhm, Saya juga ada waktu bersama dengan keluarga, that's my mhm, recharge. mhm. Saya selalu percaya apapun yang kita lakukan di luar harus mulai dari dalam keluarga terlebih dahulu. Yes. Jadi saya lebih banyak spend dinner bersama dengan keluarga Mhm, daripada dinner dengan orang lain. mhm. Itu buat saya sangat amat penting. Itu Yes. yang recharge dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya jangan sampai kosong. Mhm, Jangan sampai saya tuh benar-benar aduh jadi kayak linglung gitu. mhm. Karena saya pernah mengalami sebelumnya waktu saya masih belajar dan bagaimana saya juga menghidupi apa ini namanya Mhm, penyembahan. Ketika saya belajar bahwa penyembahan itu adalah hidup, mhm. penyembahan itu adalah segala hal yang kita lakukan buat Tuhan, saya baru sadar bahwa oh ternyata jauh lebih daripada musik dan instrumen ya. Mhm, Jadi pas lagi, nah di tengah-tengah momen-momen yang recharge itu, mhm, di tengah momen-momen yang saya mengejar, mhm, disitulah lagu lahir mhm, sebenarnya dari firman yang tiba-tiba Tuhan kasih. Saya waktu ingat banget waktu tahun 2020 mhm. ketika kita mengakhiri baru mau mengakhiri COVID atau Mhm. enggak sih di tengah-tengah COVID Di sebenarnya. tengah. Mhm, Di tengah-tengah COVID kita baru melewati tahun yang pertama. Saya tanya Tuhan mau apa tahun depan. Terus Tuhan kasih saya sebuah ayat yang sangat amat berat di Yesaya 43. mhm, Dia bilang di depan kamu nanti bakal ada air, bakal ada hujan, bakal ada api. Tapi percaya bahwa api ini nggak akan menyentuh kamu. Tuhan akan menyertai, aku akan menyertai kamu. Di situ kayak, tunggu, tunggu. Oke, aku tahu Tuhan akan menyertai, tapi kenapa harus ada api? Kenapa harus saya ini? Kenapa harus saya ini dulu gitu? Dan mhm, di situ saya nulis lagu, judulnya God is Mighty dalam bahasa Inggris. mhm, Dan lagu ini saya tulis bersama dengan teman saya dari Singapura, namanya Pastor Daniel Go dari Heart of God Church. Dan akhirnya lagu ini kita rilis bersama-sama. So, mhm, kalau dari pengalaman dan apa yang tadi saya ceritakan, mhm. mungkin saya tidak membiarkan diri saya jangan sampai kosong gitu. Ya. Kita semua kan Mhm, sekarang mhm, lagi zaman Tumblr ya.
Semua orang pada bawa tumbler gitu. Kita tahu kita butuh air gitu. Ketika kita tahu bahwa tumbler ini udah mau habis, pasti kita akan cari air galonan lah, kita akan pergi kemana untuk mengisi gitu. Karena kita tahu bakal mau habis gitu. Yes, right. Kita pun juga pasti akan tahu nih kalau kita ini bakal udah mau habis gitu. Udah tahu kita tahu. Dan ketika kita tahu kita udah mau habis, jangan biarin sampai habis, tapi cepet-cepet cari untuk kita bisa diisi kembali oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Dikatakan seperti river kan, sungai yang mengalir. Yang izinkan sungai itu bisa mengalir. Jangan tanam hidup kita jauh-jauh dari sungai, bahkan harus mendekat kepada sungai. Itu Gunsul ya. Kadang kita suka kasih label kita lagi capek kosong, tapi ini satu saja sih yang luar biasa, saya got it right. Kita paling ngerti ya Pastor ya, sadar banget kita lagi dalam kondisi apa, actually kita yang paling ngerti. Bukan orang lain, kita lagi kayaknya lagi kosong nih, lagi mau habis. Nah harus buru-buru diisi. Kayak orang ngisi bahan bakar juga jangan sampai habis, nanti bisa berhenti kan. Oke, Ya, well. seru nih, seru. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Pastor ini mungkin tentang calling juga nih. Hmm. Ya, kalau tadi yang masalah waktu Pastor udah jawab bahwa Pastor ini kan manajemen waktunya hanya satu hal, menyadari bahwa hidup penyembahan. So that's why kalau pas lagi bareng dengan family juga dimaksimalkan 100% ya Pastor ya. Ya, Jadi life eh, balance-nya itu memang benar-benar balance karena kehadiran 100% dimanapun ada gitu ya. sebisa mungkin saya Iya. usahakan. Jadi bukan bukan karena sisa waktu dengan family, sisa waktu pelayanan, sisa waktu di mana, tapi benar-benar sedapat mungkin ada di sana karena tahu bahwa itu Ya, adalah cara untuk recharge tadi, Pastor kalau boleh mungkin pinjam momen-momen penting konsepnya. seperti Mm-mm. momen penting seperti ulang tahun Yes. itu harus di sana. Sebisa Mhm. mungkin harus ada di sana. Mhm. Momen penting seperti kalau anak saya kan kadang-kadang ada play ya, ada Mhm. tiba-tiba ada di sekolah, ada dia involved dalam apa, Mhm. mungkin ada science fair atau Mhm. mungkin ada acara olahraga. Sebisa mungkin dan saya nggak mengatakan 100% ya, Mhm. tetapi saya pasti mengusahakan sekali untuk ada di sana. Mhm. Karena buat saya itu penting Hadir. untuk kehadiran seorang bapak di dalam rumah. Ya. Ya nggak cuma itu saja, tapi buat Mhm. istri saya juga memastikan bahwa istri saya ini ada suami di rumah yang hadir. Nggak cuma hanya bapak yang hadir, tapi juga suami yang hadir. Mhm. Saya belajar banget sebelum sebelum Adam itu punya Mhm. anak, Adam itu punya Hawa Mhm. dulu. Jadi Hawa itu buat saya adalah priority. Ya. Jadi saya sangat amat tanya, saya juga ada suka tanya sama Jess gitu. Jess juga Mhm. suka kasih tahu saya, kamu Mhm. tuh kurang begini gitu. Oke, Mhm. berarti saya harus memastikan saya lebih lagi ada di rumah, lebih lagi dinner di rumah. Jadi ini sebuah hal yang membantu saya lah untuk Mhm. saya bisa spend waktu bersama dengan keluarga. Yes. Discover the best ya, Pastor ya. Iya, iya, Keren banget. Oke, Pastor, banyak orang yang ngerasa panggilan Tuhan itu harus what is it, gede, spektakuler gitu ya. Padahal kalau lihat dari journey-nya Pastor ini ternyata justru dari hal-hal kecil kita bisa belajar gitu ya. Mungkin juga biasa-biasa hidup yang biasa-biasa saja juga ternyata itu calling. Nah, dari pengalaman Pastor Josh nih mungkin bagaimana seseorang bisa mulai menghidupi panggilan Tuhan secara setia. Bahkan dari hal-hal kecil. Mungkin Pastor punya apa beberapa kayak saya mau bilang life hack jangan juga sih supaya mengerti keputusan dengan benar gitu ya bijaksana. dan tadi kan kita ngomong soal keluarga ya. Yes. Mm-mm. Em, Yes. Mungkin ini yang saya selalu harus ingatkan diri sendiri. Sebelum saya semangat untuk menjadi pastor di gereja, saya harus menjadi pastor dulu di rumah. Em, saya ingat sekali di tahun 2012, 2013 ketika
Tuhan pertama kali panggil Mhm. dan appoint saya untuk menjadi koordinator praise and worship, belum jadi worship pastor, Mhm. koordinator praise and worship di gereja AFJ Jakarta. Mhm. Dan di situ begitu banyak yang harus diperbaiki. Saya nggak full time, saya masih ada kerjaan. Begitu banyak yang harus diperbaiki sehingga saya tancap gas. Mhm. Saya orangnya itu kalau saya udah tahu mau ngapain, saya akan I'm a go getter gitu. Saya benar-benar saya akan tancap gas. Saya udah tahu plan-plan ke depannya seperti apa. Tahun ini goalnya apa. Dibagi quarter per quarter udah tahu kira-kira quarter 1 sampai quarter 4 itu kira-kira goalnya seperti apa. That's how I was wired gitu kan. Mhm. Jadi saya go getter gitu, saya terjang terus sehingga keluarga saya ketinggalan. Mhm. Dan di situ saya sadar bahwa kok saya lebih excited untuk mendoakan orang, excited untuk bisa mengabarkan, tapi di rumah kalau mau doa itu rada canggung. Cuman bisa berdoa itu kalau lagi mau doa makan misalnya. Mhm. Ini saya ngomong terus terang Mhm. kepada teman-teman di Good News karena kita sudah berkali-kali ketemu. Kalau Mhm. misalnya nggak berkali-kali saya juga nggak akan cerita Mhm. seperti ini. Mhm. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kehidupan saya bahwa engkau bisa spektakuler tadi bahasanya Mhm. di luar, tapi jangan sampai di rumah itu em, nggak ada bobotnya, nggak menjadi imam. Mhm. Padahal panggilan utama dalam kehidupan kita, apalagi saya sebagai seorang bapak dan Mhm. suami, adalah imam dari keluarga. Itu yang hal-hal kecil seperti doa jam 9. Jadi Mhm. saya selalu ada doa malam jam 9 malam sampai jam 10 malam. Orang nanya, kenapa jam 9 jam 10 malam? Karena saya mau tidur jam 10. Itu aja, nggak ada alasan-alasan yang lain. Jadi kita setelah dinner jam 7 sampai jam 8 kita spend waktu sama-sama. Semalam saya baru main-mainan basket sama anak saya di dalam kamar. Udah gitu jam 9 langsung kita berdoa berlima bersama dengan anak-anak saya dan keluarga saya. Biasanya kalau mau doa, siapa yang mau doa buat oma opa? Siapa yang mau doa buat ini? Jadi kita benar-benar doa itu fun sekali. Dan di situ em, kita ngelihat, dan saya juga bisa melihat pertumbuhan rohani anak-anak saya. Em, my greatest reward itu bukan ngelihat begitu banyak orang-orang di stadion gitu ya misalnya. I've led worship in front of thousands of people, bahkan pernah paling banyak adalah 150.000 orang di Myanmar. Mhm. Tetapi itu nggak ada bandingannya dengan ketika saya melayani berdua sama anak saya yang perempuan di Sunday School. Mhm. Itu nggak ada bandingannya ketika saya mendapatkan kesempatan untuk bisa membaptis anak saya yang pertama di gereja. Buat saya, that is my greatest reward. So my greatest reward bukan hanya orang-orang bisa mengalami Tuhan lewat apa yang saya lakukan as a worship pastor, tapi apa yang Tuhan lakukan lewat kehidupan saya, di dalam pribadi saya, di dalam keluarga saya, sehingga kalau kita bisa mengalami strong home, kita juga bisa melihat bahwa strength juga comes out from home. Oh, yes. Pastor, ini yang ingin dia lupa nih. Ingatan baik. Jadi apa kebaikan Tuhan menurut Pastor Joshua. Ini bisa jadi, saya selalu menanyakan hal ini ketika ada di ingatan baik ya. Karena banyak hal yang kita ingat kebaikan Tuhan itu. Kalau dari Pastor sendiri, definisi kebaikan Tuhan tuh seperti apa Pastor? Definisi kebaikan Tuhan. Yes, Jangan bikin orang kebaikan Tuhan. nangis kalau pagi-pagi, capek nangis nih nanti. Iya. Kebaikan Tuhan itu em, sebenarnya kalau buat saya cukup dengan kata nafas. Hmm. Karena setiap nafas itu adalah kesempatan yang baru. Yes. Setiap nafas itu adalah halaman yang baru. Hmm. Setiap nafas itu adalah sebuah pujian di mana kita bisa berikan kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan itu digambarkan buat saya adalah nafas. Sampai saat ini saya bisa ada tempat ini dan masih ada nafas itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Yes. Hmm. Em, saya dulu kecil itu asma, Kak Hmm. Indi. Hmm. Jadi saya tahu rasanya nggak bisa nafas. Saya tahu rasanya ketika saya harus pergi ke apotek untuk cari obat buat Hmm. ngilangin asma saya.
Dan ketika Tuhan menyembuhkan asma saya pada saat saya sedang worship leading. Mhm. Waktu WL di Mhm. Makassar, saya ingat banget. Saya dulu tuh mimisan hampir setiap hari. Saya asma itu bisa sampai serangan tiba-tiba. Mhm. Tetapi waktu saya pelayanan di Makassar, Tuhan menyembuhkan di situ. Dan sampai saat ini saya mengucap syukur karena Tuhan masih kasih saya nafas. Wow. So, selama buat teman-teman di sini ingatan yang baik. Mhm. Selama kita masih punya nafas, selama Tuhan masih mengizinkan ada oksigen yang masuk di Mhm. dalam kehidupan kita dan CO2 yang keluar dari dalam Mhm. kehidupan kita. Masuk dan keluar, sesuatu yang masuk harus keluar. Mhm. Berarti kita masih dikasih kesempatan untuk menerima kasih Tuhan Ya. dan kita masih dikasih kesempatan untuk mengabarkan kasih Tuhan Wow. dimanapun kita Yes. berada. So itu buat saya adalah sebuah Baik. ingatan dari nafas setiap hari. Aduh, keren. Pastor, jadi apa namanya? Karena banyak orang yang mendefinisikan kebaikan Tuhan dengan asumsinya sendiri, dengan keinginan sendiri. So that's why nggak bisa kayak ngalamin atau ngerasain kebaikan Tuhan yang kayak ternyata sudah ready to feel gitu ya. Udah siap untuk dirasain nafas gitu ya. Jadi kalau Pastor cerita dulu begini-begini kayak looknya tuh nggak ada sama sekali sisa-sisanya Pastor. Asma lah, mimisan lah tuh. Ini yang kelihatan tuh adalah fresh ya begitulah kalau segala sesuatu dikerjakan oleh tangan Tuhan yang menyempurnakan sedemikian rupa untuk jadi berkat ya. Well, so closing statement atau pesan semangat nih, Pastor buat pendengar Good News, pendengar ingatan baik yang for nowadays lagi nyari arah, lagi capek mungkin, name it ya. Apalagi yang sedang belajar setia hari ini dan menanti-nantikan kebaikan Tuhan yang ternyata sudah siap untuk dinikmati setiap hari, Pastor. Saya rasa yang mendengar good news ini secara umur itu lumayan wide. Mhm. Jadi saya nggak cuma hanya berbicara kepada orang yang sudah berkeluarga, tapi saya juga berbicara kepada teman-teman yang ada di sini. Right. Semua hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Amen. Um, there's a saying, if you are, kalau Anda merasa terlalu, wah, tiba-tiba ada Bapak Redo telepon. Ini mesti undang Redo nih di sini nih, Redo GMS. Tiba-tiba dia telepon, kayak mau join kayaknya. Mhm. Um, buat saya sesuatu hal yang besar harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan kalau kita merasa terlalu besar untuk melakukan hal-hal yang kecil, sebenarnya kita terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Mhm. Saya ulangi sekali lagi ya. Yes. Semua yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Mhm. Kalau kita merasa terlalu besar untuk melakukan hal-hal yang kecil, justru nanti kita terlalu kecil untuk melakukan hal-hal yang besar. Yeah. If you are Mhm. faithful in small things, you are also faithful in big things. Yes. Jadi, sebuah hal yang Tuhan sudah percayakan pada saat ini, lakukanlah dengan baik, lakukanlah itu seperti engkau lakukan kepada Tuhan. Apapun itu, nggak harus pelayanan kok. Tetapi seperti saya ingat sekali waktu papa saya lagi sakit, saya melayani papa saya. Aduh, itu susah ya kalau kalau orang lagi sakit itu tuh nggak gampang, nggak gampang. Itu secara fisik draining, emosional juga draining. Tapi di situ saya selalu mengingat bahwa ini papa saya, ini adalah orang tua saya yang sudah membesarkan saya sampai saat ini. Di hari-hari terakhir dia, izinkan saya untuk bisa melayani dia seperti saya melayani Tuhan. Hal-hal yang nggak terlihat dari orang, hal-hal yang nggak terlihat sama orang lain, Tuhan tuh pasti akan melihat. Amen. Seperti mengangkat kursi di dalam gereja, seperti gulung kabel di gereja. Mungkin orang-orang nggak lihat atau nggak mendapatkan apresiasi apapun. That's okay. That's fine. You don't need appreciation. Worship is not appreciation. Worship is sacrifice. Yes. Worship has nothing to do with you getting things. Worship itu sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yes. Jadi hal kecil yang mungkin Tuhan sudah titipkan, ya kerjakanlah itu. Dan ketika Anda mendapatkan hal-hal besar dari Tuhan, kau pun juga akan setia melakukan hal-hal yang besar itu. So big Yes. things come with small things. Kalau Anda terlalu kecil melakukan hal yang besar, Mhm. semua dimulai dari melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Yes.
keren banget ya. Ini speak up banget buat Indi Pasar karena kadang yang ngerasain kayak gitu kok saya cuman gini-gini doang ya. Jadi host nanya mulu, kapan kasih taunya? Tukang nanya gitu kan Pasar. Kadang begitu juga, tapi puji Tuhan kayak speak up banget bahwa saya tidak sedang melakukan sesuatu yang gini-gini aja. Karena yang pertama adalah tadi Ya, konsisten ya. Dan puji Tuhan, Tuhan ya. itu lihat ya hati, Gensol ya. Jadi ini jadi kayak tadi yang dimention sama Esther, ini jadi oksigen. Wow, yes, Hmm. this is it gitu ya. Ini jadi oksigen yang membantu kita tetap nafas dan melakukan sesuatu untuk bisa kita keluarin lagi jadi CO2, berbagi good news. Pastor Joshua, thank you buat waktunya. Indi menang banyak, Terima dapat kasih. banyak berkat. Gensoli itu juga yang kami harapkan. Apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini belum menjadi sesuatu yang inspiring Anda dan menolong Anda untuk memutuskan sesuatu. So, saya Indi. Saya Joshua dari IFGF Untuk Praise. Genius FM, bisa lanjut selalu at 94.9 Genius FM, Genius for the family. God bless. God bless.